Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Lalhasari dari kelas 4D. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan uji hipotesis menggunakan PSPP. Untuk melakukan hipotesis, kita sebelumnya sudah harus melakukan uji data normality dan homogeneity. Dan apabila hasilnya normality dan homogeneous, maka kita menggunakan t-test or independent t-test. Dan apabila hasilnya tidak normal dan homogen, berarti menggunakan Kruskal Wallis. Dan di sebelumnya, kita sudah melakukan uji normality dan homogeneity, yang hasilnya normal dan homogeneous. Berarti kita di hipotesis ini menggunakan t-test atau independent sample t-test. Dan di sini kita hanya menggunakan data post-test dari experimental class dan control class. Dan mari kita mulai langkah-langkahnya. Untuk yang pertama, dalam tampilan variable view, kita membuat dua baris, pertama untuk score dan kedua untuk kelas. Pertama score, yang kedua kelas. Sudah. Kemudian desimalnya kita pastikan ubah menjadi 0. Nah, kita pastikan juga di sini mizernya diubah menjadi scale. Di sini sudah terubah menjadi scale. Kemudian dalam kolom value labels, buat label nilai untuk baris kelas sesuai dengan jumlah kelas dan jenis tes. Jadi kita klik pertama itu. Jadi di sini kita hanya menggunakan data post test dari experimental class dan control class. Yang pertama yaitu post test, post test, post test, post test experimental class. Kemudian kedua post test control class. Sudah, kemudian kita klik OK. Sudah, kemudian kita salin dan tempel data yang diatur berdasarkan label nilai. Jadi, kita pindahkan data queue, kemudian kita salin datanya. Kita hanya menyalin data dari post test experimental class dan control class. Yang pertama yaitu post test dari experimental class, kita copy. Nah, kemudian kita SPP, data view, skornya kita letakkan di sini. Sesuai dengan value label, tadi di sini post test control, post test experimental class itu ada di nomor pertama. Value labelnya 1. Maaf, salah. Kita cek kembali. Di sini 81. Kita value labelnya kita ganti 1. Sebelah bawah. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita salin lagi untuk data yang kedua, yaitu kontrol post test dari control class. Copy. Data PSPP, kemudian kita salin di bawah sini, di bawah post test experimental class. Ini variabelnya kita isi 2.
Ya, seperti ini. Kemudian kita klik analyze, kemudian kita klik compare means, kemudian kita klik independent sample t-test, kemudian skor kita pindahkan ke test variable, kelas kita pindahkan ke grouping variable, kemudian kita define group sesuai label untuk eksperimental proses eksperimental class itu value 1, kemudian value label untuk proses eksperimental proses control class itu 2. Dan kita klik continue. Sudah, kemudian kita klik OK. Di sini kita bisa melihat outputnya. Di sini hasil outputnya sudah keluar. Untuk kriteria independent t-test atau t-test, apabila significant value-nya lebih dari 0,05, itu hasilnya null hypothesis atau there is no significant or relationship. Dan apabila nilainya kurang dari 0,05, maka hasilnya alternatif hipotesis, artinya there is significant difference. Jadi di sini hasilnya dia kurang dari 0,05 yang hasilnya alternatif hipotesis. Kalau hasilnya alternatif hipotesis, berarti alternatif hipotesis yang diterima. Berarti di situ ada significant difference. Oke, baiklah. Sekian untuk praktek independent t-test. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.